dihormati dalam penantian. Inilah perempuan yang menjadi lambang kesetiaan dan penghiburan ilahi. Ya, ini tentang Elizabeth. Kisahnya sangat jelas di Lukas 1, pasal 1 dan juga pasal 2, saudara. Dan bisa dikatakan mungkin dia dianggap perempuan biasa, tetapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan Elizabeth bisa menjadi puisi kesetiaan yang sangat indah. Kesetiaan dalam senyap, kesetiaan dalam sunyi yang akan dikenang selamanya. Wow, saya puitis banget ya saudara ya. Jadi saudara, kadang yang diam justru sedang membangun iman yang sangat dalam. Doa yang lama dikubur bisa tumbuh jadi mujizat yang melampaui umur. Elizabeth tidak hanya melahirkan anak, dia melahirkan harapan bagi generasi. Saudara, saya mau agak puitis nih. Suatu hari penantian itu dihormati. Dia tidak muncul dengan dramatis, tidak bersuara lantang, tidak dikenal karena keajaiban besar. Tetapi hidupnya adalah puisi sunyi tentang kesetiaan yang tidak pernah menyerah. Bahkan ketika harapan tampak memudar. Ya, namanya Elizabeth sudah tua, rambutnya putih, tubuhnya tidak lagi segar, sudah menopause, tetapi hati dan imannya tetap segar, tetap menyala, dan dia istri seorang imam Zakaria dari garis keturunan imam, keturunan Harun, saudara. Mereka hidup benar di hadapan Allah, itu kata Alkitab, tapi hidup benar ternyata tidak selalu berarti hidup nyaman, saudara. Elizabeth mandul, dan dunia seakan memandangnya sebagai perempuan yang ada aibnya, kurang diberkati. Saudara, Elizabeth tahu rasanya duduk di barisan belakang pertemuan wanita, mendengar pujian untuk ibu-ibu muda yang baru melahirkan. Dia tahu betapa tajamnya tatapan iba terhadap dia. Mungkin sindiran halus dari tetangga dan kerabat. Dia masih mandul, dia doain orang sembuh, dia doain orang hamil, dia sendiri nggak hamil, padahal istri imam. Mungkin itu sudah biasa jadi makanannya, saudara. Dan kadang ada pasti sindiran halus dari teman-temannya. Namun di tengah beban sosial dan tekanan sosial, Elizabeth tidak melepaskan kesalehannya. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Dia tidak jadi pahit kepada Tuhan. Namun dia semakin lari kepada Tuhan. Dan tetap menyalakan pelita imam dalam diam. Dan ketika doanya lama dijawab dengan cara yang ajaib, hari itu datang tiba-tiba. Suaminya Zakaria mendapat tugas langka, membakar kemenyan di bait suci. Di sana malaikat Gabriel menampakkan diri. Sebuah kabar tak terduga disampaikan. Elizabeth akan mengandung seorang anak laki-laki. Bukan anak biasa. Dia akan menjadi pembuka jalan bagi sang Mesias. Zakaria pulang dalam keadaan bisu karena dia tidak percaya. Karena sudah kelamaan menanti dan dia mulai lupa dan mulai tidak percaya karena ada kecewa. Elizabeth mulai mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami. Ya, ada janin tumbuh dalam rahimnya walaupun dia sudah menopause, sudah tua. Dan respon pertamanya bukan pamer, bukan marah, Tuhan kenapa sudah terlalu tua, lama menunggu baru hamil. Tapi dia mengucap syukur, dia katakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan semua orang. Oh, dia mengucap syukur, dia melari sama Tuhan, tidak pernah kecewa, saudara. Dan dia juga tidak kecewa hamil di usia tua, saudara. Dia hanya tahu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dia tidak membanggakan dirinya, tetapi penuh sukacita karena Tuhan memulihkan kehormatan dan martabatnya sebagai seorang perempuan. Ketika kehidupan dalam kandungan menari karena Yesus. Saudara, ini kisah yang sangat menyentuh. Dan beberapa waktu kemudian, seorang gadis muda datang dari Nazaret. Gadis itu siapa? Sepupunya. Ya, namanya Maria. Dan dia membawa kabar mengejutkan, sedang mengandung dari
Roh Kudus. Saudara, begitu Maria menyapa Elisabet, wow, sesuatu terjadi dalam tubuh Elisabet. Bayi dalam rahimnya melonjak dengan sukacita dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Saudara, Elisabet perempuan tua, sebelumnya dianggap mandul, tidak layak, sekarang menjadi pembawa suara ilahi. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Berbahagialah ia yang percaya. Elisabet yang penuh roh memberi konfirmasi pada Maria, Bunda Allah yang akan melahirkan Mesias, Sang Juru Selamat. Dua perempuan, satu muda, satu tua, satu masih perawan, satu sudah menopause, tetapi mengandung janji dan diberdayakan oleh janji Allah. Lukas 1:42-45, saudara, Elisabet tidak cemburu. Walau mungkin ponakannya yang mengandung Yesus, saudara, bukan dia. Sebenarnya dia juga boleh, saudara ya. Namun itu kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memilih Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Dia tidak merasa tergeser karena Maria lebih muda. Kok dipakai jadi ajaib? Justru sebaliknya. Ini perempuan berhati besar. Dia menguatkan Maria. Dia mengkonfirmasi Maria tentang pewahyuan surgawi. Sudahkah kita perempuan demikian? Apakah ada di antara kita yang suka bersaing? Oh, ini masih muda, dia mau langsung khotbah ini. Aku dong yang tua-tua ini. Atau Anda melihat bahwa memang itu panggilan yang Tuhan beri dan Anda mengkonfirmasi, Anda mengayomi, walau mungkin dia akan lebih tenar dari Anda. Itu menunjukkan apakah kita perempuan berhati besar atau tidak. Mari kita seperti Elisabet yang setia dalam penantian dan yang menguatkan generasi yang lebih tua untuk memenuhi janji Allah. Aib menjadi nubuatan. Anak itu lahir, orang-orang ingin menamainya sesuai tradisi. Tetapi Elisabet tidak mau mengikuti tradisi. Dia lebih takut dan lebih taat pada Allah. No, namanya Yohanes, Lukas 1:60. Dia tidak membiarkan suara dunia menutupi suara Tuhan yang dia dengar. Dia lebih taat pada Tuhan daripada tradisi. Saudara, mari kita berani melawan arus bila itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah, saat penantian tidak sia-sia. Elisabet tidak banyak disebut lagi setelah itu. Tidak ada cerita lanjut tentang dirinya. Tapi warisannya abadi. Dari rahimnya lahir pembuka jalan, Yohanes Pembaptis. Nabi besar yang mempersiapkan hati umat bagi Yesus. Saudara, penantian panjang Elisabet tidak pernah sia-sia. Justru penantian itulah yang mengukirnya menjadi bejana kesetiaan, penghiburan ilahi turun dan cermin dari perempuan yang tetap setia meski dunia tidak melihat. Apa yang kita teladani dari Elisabet? Kesetiaan di tengah kekecewaan. Banyak orang pahit saat kecewa, tapi Elisabet adalah teladan di mana dia tetap memberi ibadah yang harum di hadapan Tuhan dalam penantian yang cukup panjang, bahkan seakan-akan tidak ada jawaban. Ketaatannya dalam senyap, dalam sunyi lebih kuat dari protesnya dalam kebisingan. Saudara, Tuhan tidak lupa suara doamu, bahkan ketika mulutmu sudah lelah berdoa. Perempuan yang setia bisa melahirkan sesuatu yang membalikkan sejarah. Tidak ada yang terlalu tua bagi Tuhan untuk dipakai bagi tujuannya. Saudara, jadi bagaimana kita meneladani ini buat kita perempuan masa kini? Mungkin saat ini engkau sedang ada di musim di mana semua terasa seperti penantian panjang, doa belum dijawab, janji tampak diam, kerinduan tak kunjung jadi kenyataan. Tapi dengarlah, Tuhan menghormati penantian yang setia. Seperti Elisabet, kita bisa jadi lambang kesetiaan dan penghiburan ilahi. Mungkin dunia hanya bisa merayakan, tapi surga mencatat tiap doa. Dan suatu hari Tuhan sendiri akan berkata, sekarang aku menghapus aibmu, apapun yang dibully tentangmu. Aku tidak pernah lupa kesetiaanmu dan doamu. Katakan, Tuhan, ajar aku setia seperti Elisabet.
dalam sunyi, dalam kecewa, dalam musim yang panjang. Jangan biarkan hatiku pahit tapi penuh pengharapan. Biar hidupku menguatkan setiap orang yang juga sedang mengandung janjimu. Pakailah penantianku menjadi tempat kelahiran hal besar. Saudara, kesetiaan dalam senyap akan selalu mendapat penghormatan dari